Hai, annyeong. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Masih ingat dengan kisah kakek yang berjuang menepati janji kepada istrinya? Nah, kalau yang belum nonton, boleh banget nih klik icon di layar atas. Karena video yang akan kita bahas kali ini merupakan kelanjutan dari film Up 2009. Film ini berjudul Dark Days, di mana terdapat 5 episode pendek di dalamnya dan dirilis pada tahun 2021 kemarin. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke pembahasan alur ceritanya guys. Setelah berpetualang ke Paradise Falls, Fredricksen kembali ke kota dan menjual semua balonnya sehingga mendapatkan uang untuk membeli rumah baru. Ia pun menemukan tempat tinggal yang nyaman untuk dia tinggali bersama Duck. Kalau kalian udah nonton film Up, pasti tahu Duck ini anjing yang bisa berbicara karena kalung buatan tuannya yang dulu. Di keesokan harinya, Fredricksen mencoba membuat tempat pakan burung di halaman rumah. Meskipun sudah berusaha mengendap-endap biar nggak ketahuan sama Duck, tetap aja sia-sia. Duck ngikut dan bener aja dibikin rusuh, tapi karena wajah polosnya, Fredricksen nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak marah. Fredricksen yang kelelahan memilih beristirahat di luar dan meminta Duck agar berjaga selagi ia tertidur. Duck si anjing baik pun mengambil bak air untuk menutupi tuannya agar tidak kepanasan. Tiba-tiba datanglah seekor burung yang mendekat. Duck pun mencoba mengusirnya. Tapi karena tersadar kalau memang tempat itu buat pakan burung, Duck pun meminta si burung tadi untuk kembali. Tak lama, Duck juga melihat seekor tupai yang gelagatnya mencurigakan, seolah dia mau mencuri pakan burung di sana. Waktu Duck ngomel-ngomel kalau si tupai nggak bakal bisa nyuri pakan itu, gak taunya dia malah baru menyadari kalau si tupai udah berhasil masuk ke tempat pakan burung. Bukannya berhasil menangkap si tupai, Duck justru membuat pakan burung berserakan serta bunga-bunga milik Fredricksen berhamburan. Waktu si burung kembali, pakannya pun udah kosong. Kemudian Duck yang merasa bersalah mengambil stok pakan yang masih terbungkus. Lagi-lagi si tupai ternyata udah menyusup ke dalam kantong pakan burung tersebut. Duck yang kesel segera mengejar si tupai hingga ke atas pohon. Tapi kali ini dia bingung karena nggak bisa turunnya. Tak diduga ranting pohon tersebut nggak kuat menopang Duck hingga akhirnya putus dan membuat Duck terjatuh. Hal itu menjadikan rumah si tupai rusak dan makanan yang sudah dia kumpulkan jatuh berhamburan ke dalam selokan. Si tupai pun berasa kehilangan hidupnya. Duck yang tadinya kesel jadi kasihan sama tupai dan akhirnya memberikan selai kacang kesukaan Fredricksen. Tapi bukannya makasih, si tupai bikin gara-gara lagi. Duck pun kembali mengejar tupai yang akhirnya membuat suasana di halaman begitu kacau. Fredricksen yang terbangun dan melihat kekacauan itu pun marah. Namun setelah Duck menjelaskan semua yang terjadi dan niat baiknya, Fredricksen pun luluh dan gak jadi marah. Di episode berikutnya, tampak Duck sedang bermain-main dengan mainan kesayangannya. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah yang ternyata tamu Fredricksen. Dia ingin menitipkan kelima anak anjingnya yang kelihatannya lucu-lucu dan bakal bisa bersahabat dengan Duck. Fredricksen pun meminta Duck untuk menjaga mereka. Awalnya Duck merasa senang bermain bersama mereka, tapi lama-lama kelima anak anjing itu justru mulai nakal dengan menggigit dan menarik kuping serta kalung Duck. Saat waktunya makan, mereka begitu lahap, sampai-sampai jatah makanan Duck juga mereka habiskan. Bukan hanya itu, saat Fredricksen hendak memberikan Duck stick, lagi-lagi direbut sama salah satu kelima anak anjing itu. Tapi Duck dari tadi mencoba mengerti dan sabar aja karena yang ngerebut makanannya adalah anak anjing yang masih kecil. Saat anak-anak anjing sudah mulai tertidur, Duck pun merasa lega. Wajar lah ya, dari tadi capek nemenin mereka main. Tapi sayang waktu Duck berjalan mengendap-endap justru menginjak salah satu mainannya yang menyebabkan bebunyian sehingga anak-anak anjing kembali terbangun. Mereka pun menyerbu Duck dan berebut mainannya itu. Sampai-sampai mainan tersebut rusak tercabik-cabik. Duck segera menyelamatkan mainan yang lainnya. Tapi lagi-lagi si tupai yang ngeselin datang dan mengalihkan pandangan Duck. Sehingga mainannya terhempas dan berhasil jadi bulan-bulanan anak-anak anjing itu.
Tersisalah satu mainan kesayangan Duck. Untuk menjaganya, Duck membuat pembatas dari perabotan rumah agar anak-anak anjing tidak bisa menjangkaunya. Tak berselang lama, si tupai kembali datang hendak mengambil pakan burung lagi. Nah, Duck mengira anak-anak anjing bakal mengusir tupai itu, tapi ternyata mereka justru ketakutan. Duck pun mencoba menggonggong pada si tupai agar anak-anak anjing melakukan hal yang sama seolah ia sedang memberi contoh sama mereka. Akhirnya si tupai pun pergi karena merasa grogi kali ya. Kemudian Duck kembali bermain dengan anak-anak anjing hingga sore dan sudah waktunya mereka pulang. Duck pun memberikan mainan yang tadinya nggak boleh ditoel siapapun. Tapi karena di sini Duck sadar kalau dia menyukai hari yang ia lalui bersama mereka, akhirnya Duck memberikan mainan tersebut. Di malam harinya, Duck yang kelelahan pun tertidur bersama Fredricksen. Berlanjut ke episode ketiga, Fredricksen bersama Duck yang sedang duduk bersama bertukar cerita. Fredricksen menceritakan masa lalu saat mendiang istri tercintanya masih hidup. Tak berselang lama, tibalah saatnya pesta kembang api dimulai. Namun siapa sangka, Duck justru terkejut dengan suara hiruk pikuknya kembang api. Duck yang ketakutan berlarian ke sana kemari tanpa arah dan tujuan, membuat kegaduhan di luar rumah sehingga semua barang-barang yang ada di dalam rumah pun ikut berantakan. Tapi tiba-tiba kepalanya terbentur dan membuat dia pingsan. Dalam pingsannya, ia bermimpi menemukan sebuah tempat yang penuh dengan mainan kesukaannya. Namun tiba-tiba Duck melihat Fredricksen yang ditangkap oleh bunga-bunga hidup. Duck pun mengejarnya dan ternyata ia terbangun oleh goncangan Fredricksen. Tapi Duck kembali histeris karena kembang api yang masih belum berhenti berbunyi. Meskipun Fredricksen berusaha menenangkan Duck dengan suara radio, hal itu tetap tidak berhasil. Hingga akhirnya mereka jatuh bersama karena Duck melompat keras ke arah Fredricksen. Dan sebuah headset pun terjatuh tepat di kepala Duck sehingga menutupi telinganya. Hal itu pun membuat Duck tenang. Akhirnya mereka bisa menikmati pesta kembang api di penghujung malam itu. Kita berlanjut ke episode keempat. Duck yang sedang melatih penciumannya tiba-tiba mencium bau yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Saking penasarannya, Duck tak menghiraukan si tupai yang selalu mengganggunya. Ia pun berusaha menggali tanah untuk membuat jalan keluar dan mencari tahu dari mana asalnya bau tersebut. Fredricksen melihat hal itu dan memarahi Duck. Namun karena Duck masih penasaran, ia tetap keluar tanpa sepengetahuan Fredricksen. Tapi di tengah perjalanan, ia tergoda dengan bau sosis dan mengambilnya. Setibanya di tempat asal bau yang dia cium, ia terkejut karena ternyata bau tersebut berasal dari sebuah rumah yang kebakaran. Duck pun segera kembali ke rumah untuk memberitahu pada tuannya, walaupun lagi-lagi dia tergoda sosis tadi dan kembali mengambilnya. Sesampainya di rumah, ia tak sadar kalau kalungnya tersangkut pagar. Jadi Duck nggak bisa berkomunikasi sama Fredricksen. Alhasil Duck yang cerdas mengambil sebuah tali ikat pinggang untuk membawa Fredricksen ke tempat kebakaran. Nah, karena aksi Duck yang menyelamatkan kebakaran, ia mendapatkan sebuah penghargaan sebagai Hero Dog. Selanjutnya, ini adalah episode terakhir, di mana menceritakan pertemuan kembali antara Duck dan Russell. Di awal cerita, Fredricksen sedang memotong kuku Duck. Kemudian saat ia keluar, bertemulah Duck dengan Russell yang ternyata sekarang pindah ke sebuah rumah di samping Fredricksen. Duck yang sebenarnya menginginkan sandwich milik Russell gak berani ngomong. Saat itu perhatian Duck teralihkan oleh si tupai pengganggu. Tapi kali ini Duck terkejut karena dia bisa mengerti apa yang si tupai katakan. Nah, ternyata si tupai memakai kalung seperti milik Duck yang dibuat oleh Russell. Gak cuma si tupai, Russell juga memasangkannya kepada seekor burung. Saat Russell hendak pulang, ia pun memberikan sisa sandwichnya kepada Duck. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang mengatakan kalau Duck gak berhak atas sandwich itu. Tak lama kemudian, ternyata si burung dan si tupai sudah mengintai dan mengejar Duck guna merebut sandwichnya. Akhirnya sandwich itu pun jatuh dan terjadilah negosiasi antara Duck, tupai, dan si burung. Mereka saling memperjuangkan sandwich itu.
Si tupai bilang kalau dia mendapatkan sandwich itu, maka ia akan menyimpannya untuk persediaan makanan saat musim dingin. Sedangkan si burung akan memberikannya kepada anak-anaknya. Si tupai dan si burung pun berkata pada Duck kalau dia nggak perlu bingung mencari makanan dan tempat tinggal. Karena Duck adalah hewan peliharaan yang sudah pasti diberi makanan serta tempat tinggal oleh tuannya. Berbanding terbalik dengan si burung dan tupai yang harus mencari makan, minum, serta tempat tinggal sendiri untuk bertahan hidup. Duck pun tersadar dan memberikan sandwichnya kepada mereka. Fredrickson dan Russell yang melihatnya merasa bangga dengan apa yang dilakukan Duck. Ternyata ini adalah rencana mereka yang ingin mengajarkan Duck bagaimana indahnya berbagi dan bersyukur atas apa yang ia miliki. Di malam harinya, Fredrickson mengatakan bahwa Duck adalah sahabat terbaiknya. Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, gimana nih setelah menyimak alur cerita Duck Days? Banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil? Di balik kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki ya, guys. Karena terkadang apa yang kita miliki adalah sesuatu yang orang lain harapkan. Namun mereka belum mampu mencapainya. So, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.